Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atalia Bakti dari kelas 2F, NPM 22351070. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS dari Praktikum Algoritma. Nah, di sini kita bisa melihat soal UASnya. Di sini ialah soal pertama. Buatlah sebuah program yang dapat mengolah data mahasiswa dengan ketentuan. Satu, user menginput NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang kedua, hasil atau output yang diinginkan, NIM, nama, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Yang ketiga, nilai akhir sama dengan 20% dari nilai kuis, tambah 30% dari nilai UTS, tambah 50% dari nilai UAS, gunakan record atau stroke untuk pemrograman di atas. Nah, di sini saya telah membuat codingannya, ya ini dia codingan UAS-nya. Di sini saya menggunakan include IOStream dan juga include omanip. Nah, di sini kita bisa menggunakan using namespace std. Nah, di sini strukturnya ya mahasiswa dan integralnya itu name. Kita membuat string nama dan for ini untuk memasukkan nilai yang ingin diinput. Misalnya nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Di sini void untuk menghitung nilai dari mahasiswa. Nah, tadi kan disuruh di sini 20% dari nilai kuis, 30% UTS, dan 50% dari nilai UAS. Jadi, kita kalikan mahasiswa nilai akhir 0,2 kali nilai mahasiswa kuis tambah 0,3 kali mahasiswa nilai UTS tambah 0,5 nilai UAS. Ini dia. Lalu void-nya tampilkan data mahasiswa. Nah, di sini code menghitung NIM, masukkan NIM-nya. Di sini masukkan nama kita, nilai kuis kita yang seberapa kita mau atau seberapa dapat, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Baru di sini dia akan menghitung dari jumlah yang telah kita masukkan untuk data yang keluar. Nah, di sini mahasiswa kali data mahasiswa sama dengan new mahasiswa atau jumlah mahasiswa. Kita memasukkan misalnya jumlah mahasiswanya mungkin 1 yang ingin kita masukkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia nanti data yang akan kita masukkan. Misalnya masukkan data mahasiswa, misalnya pertama 1 gitu kan. Terus masukkan NIM-nya. Terus di sini nih masukkan lagi nama mahasiswa tersebut. Terus masukkan nilai kuisnya, lalu masukkan nilai UTS dan masukkan nilai UAS. Code ini untuk menginput data tersebut, nilai yang kita masukkan, sedangkan chain ini nih untuk outputnya dari data tersebut. Nah, ini dia. Lalu di sini ada nanti data mahasiswanya dan jumlahnya. Kita jalankan contohnya. Nah, ini dia. Misalnya saya masukkan namanya 1 aja. Misalnya 22, 35, 10, 7, 9, 0. Misalnya nama saya saja, Risa. Nilai kuisnya anggapnya 98. TS 97 lah ya. Nilai UASnya 100. Nah, ini contohnya. Nanti ini kan inputnya dan ini outputnya yang telah keluar. Ya, hampir sama saja sebenarnya. Nah, selanjutnya kita lihat ini soal nomor 2. Buatlah program menggunakan lebih dari satu produs dengan menu pilihan sebagai berikut. A. Menghitung gaji. B. Booking kamar hotel. C. Keluar. Buatlah berdasarkan ketentuan seperti di bawah ini. 1. Menghitung gaji. Gaji pokok setiap pegawai dilihat berdasarkan golongan kepegawaiannya, yaitu golongan 1, 2 juta, golongan 2, 3 juta, dan golongan 3, 4 juta. Selain itu, terdapat tunjangan bagi setiap pegawai yang telah menikah dengan ketentuan. Tunjangan rumah tangga 50% dari gaji pokok, tunjangan anak, jumlah anak kali 25% dari gaji pokok. Program yang dibuat diharapkan dapat menghasilkan output nama karyawan, status, tunjangan, total gaji. Nah, kita coba saja yang nomor 2. Di sini saya telah membuat yang soal nomor 1, yaitu soalnya ini. Menghitung gaji dulu ya, menghitung gaji. Di sini saya telah sebelum untuk membuat codingannya, kita harus buat dulu mainnya ya. Di sini nih ada nanti kan untuk menentukan kita mau ngitung apa. Misalnya mau menghitung gaji, menu pilihannya ini kan menghitung gaji. Terus misalnya ada
booking kamar hotel dan keluar. Nah, di sini kita bisa menentukan pilihan kita. Kita misalnya mau mencoba yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, jika telah ini kita buat, baru kita bisa menentukan pilihan. Misalnya saya ingin memilih yang pertama dulu, baru dia pilihan pertama yaitu menghitung gaji break. Nah, untuk yang menghitung gaji itu, ini dia codingannya. Atau itulah apa codingannya, betul. Nah, di sini menggunakan IOStream dan juga header H. Header H itu ini. Nih, header H itu ada dapatnya tuh menghitung gaji yang ini yang pertama dan nanti yang soal kedua yaitu booking kamar hotel. Jadi kita taruhnya di sini menghitung gaji. Nih. Nah, kita menggunakan using namespace std. Nah, kita di sini menggunakan void hitung gaji yaitu nama, string nama, string status dan integer golongan. Jadi di sini kita akan memasukkan nama karyawan, baru chain. Chain ini untuk outputnya. Nah, dan code ini inputnya lagi, misalnya dia telah menikah atau belum. Nah, dan ini nih jumlah anaknya. Kalau misalnya dia menikah gitu kan, statusnya jumlah anaknya berapa gitu. Kan tadi ada dibilangnya dari sini, kalau misalnya udah menikah, nih tunjangan rumah tangganya 50% dari gaji pokok, dan juga tunjangan anak kali 25% dari gaji pokok. Nah, ini dia. Dan langsung kita menginputkan golongan berapa, apakah golongan 1, 2, atau golongan 3. Ini nih perbedaannya itu dari tergantung gajinya. Nih, baru ini output dari golongannya. Ini. Jika dia golongan 1, maka gaji pokoknya 2 juta. Jika dia golongan 2, maka gaji pokoknya 3 juta. Kita memakai else if ya. Jika misalnya golongan 3, maka gaji pokoknya 4 juta. Lalu, jika golongan yang tidak valid atau tidak ada misalnya, berarti ya tidak mendapat apa-apa. Lalu ini long inputnya. Tunjangan rumah tangganya 0 misalnya kan, tunjangan anaknya. Jika status menikah, nih, tunjangan rumah tangganya itu sama dengan dikali 5 kan, gaji pokok dikali 50% dari gaji pokok. Sedangkan jika mempunyai anak dan jumlah anaknya berapa dikali 25% kali gaji pokok. Nah, ini nih total gajinya dikali, baru dimasukkan ini nih output dari yang ingin data diri yang dimasukkan, misalnya nama karyawannya gitu. Ini coba kita dulu coba aja ya dari sini. Nah, misalnya saya ingin mencoba nomor 1. Misalnya Yudi aja. Yudi. Misalnya dia menikah. Jumlah anaknya misalnya 2. Golongannya misalnya golongan 3, banyak gajinya. Nah, ini. Nah, ini dia. Nama karyawannya Yudi, status menikah, tunjangan rumah tangganya ada di sekitar banyak juga ya. 3 enggak, 2 jutaan ya. Tunjangan anaknya nih total gajinya ada 8 juta rupiah. Banyak jadinya uangnya. Menu pilihannya nih. Nah, itu yang untuk menghitung gaji. Jika untuk yang booking kamar hotel, kita juga menggunakan header high tadi di sini kan, booking kamar hotel yang void-nya. Ini nih di sini juga kita menggunakan include IOStream dan juga include header H karena di sini kan. Nah, kita juga menggunakan string. Nah, ini void booking kamar hotelnya tadi yang di header H. Nah, ini sama juga. Ini nih untuk awalnya itu menginputkan semuanya. Nah, jadi tadi di soalnya, nih booking kamar hotel kan, harga kamar hotel per malam ditentukan dari jenis kamar hotel yang ada, yaitu single room 650 per malam, double room 900.000 per malam, deluxe room 1.200.000 per malam, dan suite room 1.500.000 per malam. Petugas hotel selaku user nantinya akan bertugas untuk menginput nama tamu, jenis kamar yang diminta oleh tamu, serta lama menginap, sehingga hasil atau output yang dihasilkan adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh tamu. Nah ini kan. Kita pergi ke sini. Nah, dari sini nih, ini untuk code-nya tadi nama tamunya dan juga jenis kamarnya. Apakah Anda mau memilih kamar yang single, double, deluxe, atau suite. Nah, di sini code-nya lama menginap malam ini misalnya Anda ingin menginap 2 malam atau 3 malam gitu. Nah, ini harga-harga per malamnya. Jika misalnya kamar 1, berarti harga per malamnya
650.000. Jika kamar 2 maka harganya 900.000. Jika kamar ketiga maka 1.200.000 dan jika kamar keempat maka harga per malamnya 1.500.000. Nah, ini total biaya. Total biaya itu dihitung dari harga per malam kali lama menginap. Misalnya harga per malamnya Anda memasukkan 1.200.000 misalnya nomor 3 kan. Jadi misalnya Anda menginap 2 malam, berarti sekitar 2.400.000 2 malam. Mahalnya. Nih, kod. Misalnya nama tamunya nih, di sini kita nanti akan memasukkan data diri kita. Kita runkan saja. Misalnya nomor 2. Nama tamunya siapa? Lala aja lah. Nomor 4. Lama menginapnya mesti 2 malam. Nah, ini. Nama tamunya Lala, jenis kamarnya itu kamar 4 yaitu suite. Lama menginapnya 2 malam. Jadi total biayanya ada 3 juta rupiah. Nah, misalnya langsung aja kita tuh buat 3 ya. Untuk keluar. Nah, keluar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.